Kalau Sobat Kabarto cari MPV listrik yang harganya affordable, fiturnya melimpah, dan kenyamanannya boleh diadu, kalian bisa tengok nih mobil yang di samping gua. Ini dia Wuling Darion EV tipe iX. Seberapa menarik dan seberapa unik mobil ini? Yuk kita simak detailnya. Oke Sobat Kabarto, kali ini tim Kabarto melakukan impresi berkendara menggunakan Wuling Darion EV ya. Sebelum jauh membahas semua detail dari Wuling Darion EV, Kabarto mau kasih tahu dulu nih bahwasannya untuk Darion sendiri itu dia punya dua jenis nih sob. Keluar di Indonesia dia ada yang tipe PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle, dan juga ada yang full EV kayak yang tim Kabarto lagi tes sekarang. Lebih spesifiknya lagi, tim Kabarto lagi melakukan pengetesan ke Wuling Darion EV tipe iX atau tipe tertingginya. FYI, untuk satu unit Wuling Darion EV tipe iX atau tipe tertinggi dari versi EV ini harganya di angka 459 juta nih sob. Sebuah angka yang masih cukup affordable untuk sebuah MPV yang setupnya premium, tampilannya kalem, tapi kasih banyak fitur juga. Nah, kita mau breakdown dulu ada apa aja yang bisa kita kulik dari rasa berkendaranya si Darion EV ini. Pertama kita akan bahas soal visibilitas nih Sobat Kabarto. Soal visibilitas, asiknya mobil ini secara dimensinya itu memang luas dan visibilitasnya itu juga benar-benar jelas nih, area depan, samping spion, dan juga spion tengah yang menghadap ke arah belakang. Row 3-nya sendiri tidak mengganggu pemandangan sama sekali. Bahkan untuk postur gue yang 180 up ini masih terlihat jelas keseluruhan ke arah belakang, tidak terhalang oleh headrest sama sekali. Dan kalau kita bicara masalah kenyamanan nih Sobat Kabarto, nggak lain kita akan ngebahas mengenai kekedapan di area kabin sekaligus suspensi yang tim Kabarto rasakan saat berjalan bareng Wuling Darion EV ini. Kita bahas soal kekedapannya terlebih dahulu ya. Untuk sebuah kendaraan EV under 500 juta, kekedapannya tergolong cukup Sobat Kabarto. Saat tim Kabarto melalui jalanan yang sedikit bergelombang sampai aspal kasar, tidak ada suara hentakan-hentakan berisik yang masuk ke area kabin. Hanya terdengar suara gesekan aspal dan ban yang masuk ke area kabin. Dan dengungannya pun masih tergolong normal dan tidak terlalu bising di area kuping pengemudi ya Sobat Kabarto. Sehingga kekedapannya pun dari Wuling Darion EV ini masih bisa dinilai sebagai kategori oke. Gak lupa juga nih, tim Kabarto melakukan pengetesan mobil ini melewati beberapa tipikal jalan. Mulai dari jalanan yang halus, sedikit bergelombang, sampai beberapa jalan berlubang nih. Hal ini bertujuan karena kita mau ngetes suspensi bawaan dari Wuling Darion EV adalah MacPherson Strut dan juga Multilink Independent. Saat tim Kabarto melakukan pengetesan, suspensinya ini sendiri bekerja dengan baik, bahkan ketika mobil hanya diisi oleh satu orang host aja tanpa ada kameramen tambahan di area belakang. Itu menandakan bahwasannya untuk mobil yang dimensinya cukup besar, suspensinya mampu meredam goncangan dengan cukup baik. Nggak lupa juga, tim Kabarto melakukan untuk pengetesan karena dimensi mobil ini lumayan panjang. Dia punya 3 row. Tim Kabarto coba tes tingkat kelimbungan dari mobil ini. Kita coba muter boulevard ataupun bundaran selama beberapa kali dengan kecepatan stabil di 30 km per jam. Rasanya untuk pengemudi sendiri, tingkat limbungnya ini masih dapat ditoleransi dan masih tergolong hal lumrah karena memang dimensinya juga
cukup panjang ya Sobat Kabaroto. Bantingannya pun juga enak, handlingnya masih nurut, dan respon gasnya pun sangat instan. Ya wajar aja, karena mobil ini base-nya adalah sebuah EV yang sudah dikenal dari dulu punya torsi instan ya. Ngomongin soal gaya berkendara nih Sobat Kabaroto. Buat Sobat Kabaroto yang doyan explore gaya berkendara ataupun performa dari sebuah mobil, Wuling Darion EV ini emang case-nya seperti tampilan mobil keluarga, tapi yang uniknya adalah dia punya total 4 mode berkendara. Mulai dari Eco, Normal, Sport, sampai personal nih buat kalian yang mungkin suka utak-atik sendiri feel berkendara dari sebuah mobil. Jadi cukup lengkap juga ya untuk mobil yang bandrolnya nggak sampai 500 juta, tapi dia kasih kenyamanan sampai fitur-fitur yang cukup lengkap seperti yang tadi gue sebutkan. Oh iya, kalau ngomongin soal fitur, nggak lengkap rasanya kalau misalkan gue belum sebut ADAS di Wuling Darion EV ini Sobat Kabaroto. Jangan salah, untuk sebuah mobil keluarga yang looks-nya ini keren banget dan juga affordable, fitur ADAS di mobil ini udah dikasih ADAS level 2, yang mana fitur-fiturnya ini udah tergolong canggih ya. Mulai dari adaptive cruise control, lane departure warning, lane keeping assist, forward collision mitigation, dan lain sebagainya. Kalau kalian mau explore lebih saat sudah punya kendaraan ini, kalian tinggal cek aja di area head unitnya dan kalian tinggal lihat di vehicle settingnya. Kalau bicara teknis nih Sobat Kabaroto, Wuling Darion EV ini dibekali baterai lithium iron phosphate berkapasitas 69,2 kWh, yang mana untuk tenaganya sendiri ada di 201 daya kuda dan torsinya ada di angka 310 Nm. Untuk motor listriknya sendiri dibekali kapasitas 150 kW dan juga mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Oh iya, buat yang penasaran sama jarak tempuhnya, dalam sekali pengisian cas sampai penuh, Wuling Darion EV ini bisa menempuh jarak sampai 540 km. Wah, lumayan banget ya. Jakarta Semarang rasanya kalau dari full kita nggak perlu isi listrik dulu. Ngomong-ngomong soal pengisiannya, sembari kita menuju ke stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, Wuling Darion EV ini sudah disematkan fitur yang namanya CCS2, sehingga sistem pengecasan fast charging bisa support banget untuk unit satu ini. Dan yang menariknya nih Sobat Kabaroto, 20-80% kalian cukup memakan waktu 30 menitan aja. Wah, praktis banget ya, sambil ditinggal nyantai sedikit ya kan. Mungkin sambil kalian makan mie instan, itu rasanya udah cukup deh 30 menit. Nah, asik ya. Hayo ngaku, siapa di sini yang selalu merindukan fitur perintah suara yang udah disematkan dari dulu di kendaraan EV dari semua merek? Ayo, siapa nih yang selalu kangen sama fitur perintah suaranya Wuling yang udah dari dulu disematkan di kendaraan-kendaraan EV-nya kayak Wuling REV, Bingwo, dan lain sebagainya. Dan fitur itu juga udah ada disematkan di Wuling Darion EV yang namanya adalah WIN atau Wuling Indonesian Command. Jadi Sobat Kabaroto tinggal bilang halo Wuling, lalu kalian bisa perintahkan mobil ini untuk melakukan berbagai macam hal, mulai dari meningkatkan saya menurunkan volume suara, lalu mengatur angin udara AC, sampai kalian bisa minta tolong Wuling Darion EV untuk buka kaca sampai buka elektrik sunroof. Canggih ya. Dimensi Wuling Darion EV ini nyaris 5 meter atau lebih tepatnya 4910 mm. Cukup besar, tapi kalian nggak perlu worry, apalagi kalian calon-calon first timer yang baru belajar mobil atau baru bisa naik mobil. Kalian pasti mungkin worry kan, dengan dimensi yang besar ini harus melewati jalan-jalan sempit atau jalanan perkotaan yang cukup padat. Nah, di mobil ini ada fitur kamera 360 yang angle-nya cukup beragam. Nah, angle sendiri bisa diatur mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan kalian bisa atur juga arah kameranya ke sudut sempit atau blind spot yang ada di ban sisi kanan dan kiri nih sob. Jadi banyak ya kasus kalau misalkan
mobil itu papasan di jalanan sempit, lalu harus bersenggolan atau bahkan bannya masuk ke dalam parit. Nah, tapi ini nggak bakal kejadian kalau misalnya tim Kabaroto naik Wuling Darion EV. Karena apa? Itu tadi, kamera 360-nya komplit banget. Nih, gue sekarang mau coba mundur. Wah, kameranya benar-benar jelas nih Sobat Kabaroto. Dia ada pengaturan untuk kamera ban, kiri, kanan, sampai depan dan juga belakang. Nice, cukup komplit. Sekarang kita mau bahas masalah akselerasinya. Seperti yang tadi gue udah bilang, total di mobil ini ada 4 mode berkendara, mulai dari personal, eco, standar, sampai sports. Nah, berhubung kita lagi ada di jalan lurus nih, kita mau coba sedikit bejek dan pastinya sudah di kondisi jalanan yang sepi dan aman. Nah, ini aja kita baru ada di mode eco nih Sobat Kabaroto. Mode eco-nya sendiri memang sengaja pastinya ya, karena ini mode eco, pasti modenya lebih hemat. Dia sedikit ada lebih delay. Tapi kalau misalkan kita coba mode sport, torsinya berasa langsung keluar nih, asik-asik. Asik untuk sebuah kendaraan EV keluarga ya kan, dan ini bisa kasih performa yang cukup menarik. Nggak lupa juga unsur safety lainnya yang bisa kalian manfaatkan dari Wuling Darion EV ini adalah di monitor cluster instrumen nih sob. Jadi buat kalian para pemilik mobil yang sangat detail atau pemerhati dari setiap detail kendaraan kalian, khususnya tekanan angin ban. Nah, di sini ada fitur yang namanya TPMS atau Tire Pressure Monitoring System, yang mana kita akan dikasih tahu informasi tekanan angin dari keempat ban kita nih. Nggak lupa juga, karena ini mobil EV, pastinya Wuling udah siapin yang namanya fitur regenerative braking, atau bahasanya kalau di mobil ini adalah energy recovery. Nah, ini kalian bisa setup juga ya. Di sini ada beberapa ataupun total 4 pilihan energy recovery, mulai dari smart, comfort, standar sampai strong. Nah, ini kita pengen coba yang strong. Kita akan bejek gas, habis itu kita lepas. Nah, dia akan melakukan deselerasi, tapi sedikit seperti ada pengereman, padahal kita nggak nginjak rem. Nah, perputaran roda saat deselerasi ini menyimpan tenaga juga ke baterai nih sob. Kalau kalian bosan di perjalanan, tenang aja. Di head unit 12,8 incinya ini udah disematkan fitur yang namanya Android Auto. Jadi kalian bisa melakukan konektivitas melalui mungkin smartphone kalian, lantas dikoneksikan ke head unit 12,8 incinya ini untuk memutar aplikasi ataupun lagu-lagu melalui aplikasi musik favorit Sobat Kabaroto. Wah, udah mau sampai aja nih ke area SPKLU-nya, dan kita sekarang mau melakukan pengecasan. Berhubung mobil ini baterainya sudah di angka 43%, nanti kita mau coba cek dari 43% ke 100 kita membutuhkan biaya berapa, dan juga durasi berapa lama, dan tenaga ataupun daya yang masuk ke mobil ini setelah melakukan pengecasan ada berapa. Stay tune terus. Yes, Sobat Kabaroto, sekarang kita udah di SPKLU yang udah support fast charging juga. Dan di belakang kita udah ada dispensernya, dan sekarang kita ingin melakukan pengecasan. Buat Sobat Kabaroto yang belum tahu juga, untuk Wuling Darion EV ini tempat pengecasannya ada di belakang sini nih. Nah, dia udah bisa DC juga dan support menggunakan colokan CCS2. Jadinya dari 20 ke 80 secara teknis dia bisa mencakup 30 menitan aja.
Ya Sobat Kabaroto, jadi kita udah selesai ngecas Wuling dari Ion EV ini. Dan kita udah memakan waktu sekitar 41 menit 23 detik. Tadi start awal kita ada di angka 43% nih sisa baterai. Dan sekarang kita ngecas sampai 100%. Dan energi yang terisi itu ada di angka 46.210 kWh. Oke Sobat Kabaroto, sekarang kita udah selesai ngecas di Ion EV. Kita cabut dulu. Wah, akhirnya sampai juga nih Sobat Kabaroto. Kita sudah di penghujung video. Kita sudah melakukan pengetesan bareng Wuling dari Ion EV. Kesimpulannya, ini adalah mobil yang affordable, yang kasih fitur cukup lengkap di kelasnya, dan pastinya tampangnya elegan banget luar dalam. Gimana? Apakah kalian adalah salah satu user Wuling dari Ion EV? Coba bisa ceritain pengalaman berkendaranya di kolom komen, dan pastinya jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena kita akan selalu melakukan pemberitaan seputar otomotif. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review selanjutnya. Dah.